Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zarkasi Farijaan dari kelas 4A. Berikut saya akan menyampaikan job description. Pada kesempatan kali ini saya mengambil peranan dalam job, yaitu adalah seorang travel content creator. Nah, yang berperan yaitu menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Jadi apa sih travel content creator itu? Seorang travel content creator ialah seorang yang menciptakan konten yang bersifatnya multimedia seperti artikel, video, foto, dan kadang-kadang juga membuat podcast yang berfokus pada tempat perjalanan atau tempat-tempat wisata. Mereka menghasilkan konten yang menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur audiens dengan cerita-cerita tentang pengalaman perjalanan yang dialaminya. Mulai entah itu tips perjalanan, ulasan tempat-tempat perjalanan, tempat wisata, dan informasi praktis lainnya yang dapat diakses melalui media sosial dan menjadi sumber informasi bagi orang banyak. Selanjutnya, apa sih tugas dan tanggung jawab seorang travel content creator? Yang pertama adalah meneliti destinasi dan mencari tempat menarik dan baru untuk publikasikan. Kenapa? Karena seorang travel content creator ya seperti tugas dan tanggung jawabnya yaitu meneliti, mencari dan menarik dan meneliti destinasi yang baru dan menarik untuk dipublikasikan supaya tempat yang awalnya sepi pengunjung, tempat yang perekonomiannya rendah bisa mendatangkan wisatawan melalui seorang travel content creator sehingga tempat itu menjadi ramai dan menjadikan tempat itu sebagai wisata baru yang dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Kemudian yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawabnya, yaitu yang kedua bertanggung jawab atas keaslian konten yang dibuat. Ya, seorang content creator yang membuat konten harus bertanggung jawab terkait dengan konten yang dibuatnya. Karena banyak seperti yang kita ketahui adalah sekarang mengenai undang-undang UU ITE yang dimana UU ITE ini menjelaskan tentang bagaimana peranan seseorang tentang keaslian konten maupun apa yang dibuatnya dalam media sosial. Kemudian yang ketiga adalah memastikan keaslian informasi di lapangan dengan yang dipublikasikan kepada publik. Seorang travel content creator harus memberikan informasi secara jelas, secara faktual terhadap pengalaman yang dia dapatkan, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Kemudian apa saja aktivitasnya? Nah, ketika dia bertanggung jawab meneliti dan mencari tempat menarik, dia bertanggung jawab yang pertama yaitu mencari tempat menarik dan baru untuk dipublikasikan. Kemudian itu membuat konten untuk dipublikasikan kepada orang banyak. Kemudian yang ketiga yaitu dia harus tahu konsep SEO atau SEO dan analitik, yaitu SEO ini adalah Search Engine Optimization untuk meningkatkan visibilitas konten yang dibuat, tidak hanya konten pribadi tapi juga konten perusahaan maupun orang lain. Kemudian yang aktivitasnya selanjutnya yaitu adalah konten yang bertanggung jawab atas keaslian yang dibuat. Nah, yang pertama itu adalah konten yang dibuat adalah milik asli, bukan copyright. Karena ketika konten itu adalah konten copywriting, maka itu tidak dapat diklaim sebagai milik pribadi dan tidak bisa dan tidak bisa diajukan sebagai sebuah konten yang dapat bernilai lebih, karena itu bukan konten pribadinya, melainkan konten orang lain yang dicomot untuk dipublikasikan melalui media sosial seorang travel content creator, dan itu tidak terlalu disarankan karena akan merusak keaslian dari konten yang dibuat. Kemudian selanjutnya itu
tidak mengada-ngada atau melebih-lebihkan keadaan di lokasi demi rating. Nah, karena seorang travel content creator itu mencari rating atau mencari followers, mencari viewers tertinggi supaya konten yang dibuatnya itu naik dan menjadi konten yang terbaik supaya dilihat oleh orang lain. Nah, alangkah lebih baiknya konten yang dibuat itu tidak dilebih-lebihkan, tidak mengada-ngada. Sebaiknya adalah apa yang didapatkan di lapangan, itu yang disampaikan, itu yang dijelaskan di dalam kontennya. Kemudian yang ketiga itu tidak memberikan informasi hoax. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang sebelumnya, yaitu harus berkata jujur dan apa adanya. Karena kalau karena sebuah konten mengandung hoax, maka konten itu bisa terkena somasi maupun di penjara, maupun bisa terkena undang-undang atau UU ITE yang sekarang ini. Kemudian tugas yang tanggung jawabnya itu memastikan keaslian informasi dengan yang dipublikasikan kepada publik. Apa saja aktivitasnya, itu informasi yang dibuat tidak mengandung unsur sara. Ya, informasi yang disampaikan dalam membuat konten tidak mengandung unsur sara, tidak menyinggung suatu komunitas tertentu. Kemudian informasi yang dibuat berdasarkan pada ekspektasi diri pribadi dan harapan orang lain. Nah, ketika seorang travel content creator membuat konten, ia harus membuat berdasarkan ekspektasi diri pribadi atau apa yang didapatkan di lapangan. Ketika dia ketika mendapatkan, misalkan di gunung dia mendapatkan badai, dia harus menjelaskan, ini loh yang saya dapatkan ketika badai, ini loh pengalaman saya di gunung ini ketika diterjang badai. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus memberikan harapan kepada orang lain atau ekspektasi orang lain itu seperti apa ketika dia cerah. Nah, itu menjadikan informasi yang disampaikan itu jelas, benar, dan tidak mengada-ada. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan informasi terkait dengan wisata sustainable. Ya, tentunya di era sekarang ini adalah eranya pariwisata berkelanjutan. Jadi sangat penting sekali bagi seorang travel content creator memberikan tidak hanya memberikan edukasi terkait tempat wisata, lokasi yang strategis, tempat-tempat baru, tapi juga bagaimana supaya orang-orang yang berwisata itu menjaga keberlanjutan atau menjaga alamnya dengan menerapkan sustainable tourism. Mungkin itu saja dari saya tentang travel content creator, karena menurut saya adalah travel content creator adalah hal yang menarik untuk waktu sekarang ini, karena kebanyakan orang itu melihat tempat wisata berdasarkan kepada viral, berdasarkan kepada FYP kalau kata orang-orang sekarang. Nah, jadi kebanyakan tren pariwisata itu seperti apa. Jadi peran travel content creator sebagai sebuah job atau pekerjaan itu sangat berperan sekali menurut saya saat ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.